Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini saya bersilaturahmi ke sahabat saya, ke guru saya, Ustadz Dr. Amir Faisal. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh, Allah. Bang Yani. Senang banget dalam Bang Yani datang Sebuah ke sini. keberkahan itu gunung apa tuh Ustadz? Ini Gunung Batu namanya. Gunung Batu, luar Iya. biasa. Ini pesantren yang digawangi, diinisiasi oleh Ustadz Amir Faisal, yaitu Fat Institute. Pesantren Fat Darul Tafsir. Apa maksudnya ini? Jadi gini, ini Fat Institute adalah sebuah lembaganya. Di dalamnya ada pembinaan para santri. Mereka untuk menjadi leaders, tapi mereka mempunyai iman yang kokoh, wawasan yang luas, dan dari pesantren itulah kita lahirkan generasi-generasi masa depan. Insya Allah. Udah berapa tahun nih Ustaz? Ini baru 5 tahun. 5 tahun. Berarti santri di sini 5 tahun ya. Insya Allah Al-Fat itu kan menyongsong kemenangan ya. Benar, insya Allah. Insya Allah dididik santri-santri ini 5 tahun. Saudara-saudaraku, insya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, janji Allah itu akan terbukti di bumi Indonesia ini. Amin. Insya Allah melalui pesantren Fat Darul Tafsir ini kita hadir nanti pemimpin-pemimpin yang akan mengantarkan Republik Indonesia baldatun thayyibatun warbun kufur. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang sidik, pemimpin yang tabligh, yang memenuhi kriteria. Dan tentunya dengan pemimpin seperti itu akan membawa keberkahan tidak hanya bagi umat muslim ya, keberkahan bagi seluruh sekalian alam. Dan mereka Islam itu rahmatan lil alamin. Benar, mereka hafal Quran 30 juz, Masya Allah, ya. Bisa berbahasa Arab dengan fasih. Setiap hari mereka bicara bahasa Arab, bisa bahasa Inggris dengan fasih. Juga mereka di saat yang sama punya skill. Mereka ahli bela diri, juga mereka punya kemampuan untuk berpidato, public speaking. Mereka juga punya leadership, kepemimpinan. Mereka juga punya skill pengusaha. Makanya di sini diajarin menjadi barista, juga menjadi petani, menjadi pokoknya apa skill yang bisa mereka lakukan kita ajarkan di sini semua. Artinya pendidikan di sini saudara-saudara bukan pendidikan yang terbelah-belah sebagaimana pendidikan yang memang sengaja didesain oleh Belanda pada waktu itu untuk memisahkan ya kan yang nilai-nilai dianggap nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai yang bersifat ukhrawi. Tapi di sini adalah terpadu karena memang Islam itu adalah satu kesatuan yang terpadu yang tidak terbelah-belah. Jadi mempelajari Islam ya pasti mempelajari kesemuanya. Saintifik juga adalah bagian dari Islam. Mungkin sudah cukup lama ya umat Islam tidak memberikan kontribusi sehingga peradaban dunia ini mengalami kemunduran luar biasa. Kita sama-sama mengetahui peradaban dunia ini begitu maju di Barat itu tanpa peran dari peradaban Islam tidak mungkin. Mungkin ini akan kebangkitan Islam dan kebangkitan dunia dan kebangkitan peradaban untuk menjawab apa yang sekarang ini telah mengalami kebuntuan Ustadz. Benar. Ideologi dunia yang selama ini puluhan tahun akhir dari abad 18, 19, 20 sekarang menyongsong sudah mengalami keruntuhan. Ideologi yang bersifat paganisme, yang bersifat kapitalisme, sosialisme pasti akan runtuh dan itu sunatullah. Dan akan muncul ya nilai-nilai kebenaran. Orang-orang sekarang ini memilih sesuatu yang benar, yang genuine bukan yang palsu. Benar. Jadi itu ya Pak Hasan. Jadi peradaban dunia sudah sampai ke titik jenuh ya, dan mengalami keletihan. Tinggal satu Islam yang akan datang. Akan mengalami keletihan. Makanya saatnya semua pendidikan mengarah kepada pembinaan generasi yang tidak hanya skill, tapi juga mereka mempunyai spiritualitas yang tinggi, keimanan yang kokoh, juga kemampuan mereka menggali nilai-nilai Al-Quran secara mendalam. Nah, di sini kami mulai, dan di rumah-rumah Anda juga bisa mulai. Silahkan, ayo kita cetak generasi spiritualitas yang tinggi, dan mereka lah yang akan menyongsong peradaban masa depan. Karena dunia barat sudah mulai diambang keruntuhannya. Ya, jadi dunia barat itu sudah menguasai dunia saya kira berapa abad ya. Dan tidak membawa kemaslahatan yang cukup banyak. Bahkan menjadi eksploitasi, menjadikan manusia itu bukan sebagai subjek, tapi menjadikan manusia itu objek. Tidak mengangkat manusia sebagai manusia. Berbeda dengan pada waktu awal kebangkitan Islam. Manusia itu diangkat, derajat manusia itu ditempatkan sebagai mestinya. Dan oleh karena itu, saya kira ini adalah langkah yang cukup bagus ya dilakukan Ustadz Amir Faisal. Dan kita tidak berharap juga bahwa tidak hanya satu-satu. Kita berharap bahwa ini bisa pasti bisa dicontoh ya Pak Ustadz. Bisa kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang lain yang seperti itu. Sehingga ini ada kerja bersama, bukan kerja individual, ada kerja. Yang penting itu ada titik kolaborasi. Dan kita yakin untuk menata dunia ini dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu cukup penting. Dan di sini ada dilatih ada satu di antaranya kepemimpinan. Baik kepemimpinan di bidang politik, kepemimpinan bidang ekonomi dan lain sebagainya.
Jadi saudara-saudaraku seluruh Indonesia, ini lebih lagi kalau Anda ingin mencetak generasi ke depan, mencetak pemimpin ke depan, satu di antara tempatnya ada pesantren Darul Tafsir. Silakan saudara-saudaraku, terutama juga dari keluarga besar Partai Masyumi, silakan untuk mencari ilmu di sini, untuk belajar di sini, melatih di sini, untuk belajar dengan Ustaz Amir Faisal. Di sini tidak ada sekat-sekat, ya kan, Islam yang bersifat universal. Tidak ada juga kelompok-kelompok, ini apa kelompok NU atau kelompok Muhammadiyah, kelompok ini adalah kelompok Islam. Nah, seperti itu. Tidak melihat latar belakang, Ustaz. Iya, benar. Ya, yang penting mau belajar dan sungguh-sungguh seperti itu. Iya. Saya kira apa pesan Pak Ustadz dengan anak-anak kita sekarang, anak Gen Z dan Gen milenial, malah Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha yang sekarang ini belajar, mereka ada istilahnya, mereka belajar tidak perlu berguru, tidak perlu ada guru mereka cukup dengan ChatGPT, guru mereka cukup yang namanya AI, guru itu saya kira tradisi itu jauh dari tradisi Islam ya, tanpa ada sentuhan human seperti itu. Kalau Ustadz lihat apa nih? AI, ChatGPT, semua mereka tidak punya roh, mereka tidak punya iman, dan mereka tidak punya tanggung jawab, karena mereka hanya mesin, dan mereka setiap apa yang kita tanya, jawab aja suka-sukanya. Di hari kiamat nggak ada hisap AI, nggak ada hisap Google, nggak ada. Maka bergantung kepada AI, bergantung pada mesin. Bergantung kepada mesin adalah penghancuran kemanusiaan. Kita harus tetap menjadi manusia, tetap harus berguru. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa harus ada guru. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itulah para penerus Nabi. Artinya apa? Bahwa Nabi ingin mengatakan bahwa setelah aku wafat harus ada guru-guru selanjutnya. Mereka adalah para ulama. Nabi tidak pernah mengatakan AI itu enggak. Tidak pernah mengatakan Google itu enggak. Tapi al-ulama. Dan Google, AI, sehebat apapun tidak akan pernah menjadi ulama. Karena dia tidak pernah menjawab di dunia, dan tidak pernah menjawab di akhirat. Jadi saudara-saudara, tadi apa yang dikemukakan oleh Ustadz Amir Faisal, tidak hanya di kita, tapi ada pakar peneliti pendidikan yang sudah malang buana ya, dengan riset, dengan surveinya, bahwa AI itu yang ada yang paling penting, dia tidak punya jiwa, tidak punya roh. Ya kan, dia hanya sebagai instrumen dan sebagai alat. Jadi kita bisa memanfaatkan dia sebatas alat dan instrumen, tapi bukan menjadi tujuan. Jadi sekali lagi kita tidak anti AI, tidak anti ChatGPT, tidak anti yang namanya berbagai macam mode. Yang teknologi itu alat dalam rangka kita menuju mencari kesempurnaan, ya kan, kesempurnaan tata alam kosmopolitan ini dalam rangka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentu sebagai wujud kita mensyukuri dan wujud kita mengakui keesaan dari Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi AI dan berbagai macam teknologi yang lainnya sebagai alat bantu. Jangan dijadikan dia satu-satunya, apalagi jadi guru. Itu bisa celaka kita. Guru itu harus bersanad seperti itu, harus ada pertanggungjawaban. Ada hubungan humannya. AI tidak punya hubungan. Saya berkali-kali juga mengkoreksi apa yang disampaikan oleh saya koreksi, dan dia menyatakan bahwa kami hanya sekedar mesin. Kami sebagai alat instrumen, bukan sebagai tujuan. Dan AI sendiri mengakui itu, Ustaz Amir. Ya, saya berkali-kali menyuruh AI atau ChatGPT, coba tafsirkan ayat ini menurut Ibnu Katsir. Dia langsung berkata Ibnu Katsir gini. Saya cek di ayat itu tidak ada satu kata pun kata Ibnu Katsir. Saya coba yang kedua, coba tafsirkan ayat ini menurut At-Tabari. Langsung AI menjawab berkata At-Tabari gini. Tapi ternyata di dalam tafsir At-Tabari tidak ada kata-kata itu. AI tidak merasa berdosa dengan kebohongan itu. AI berkata apa saja sesuka-suka dia, karena dia yakin bahwa tidak ada hisab di hari kiamat. Yang dipanggil namanya AI nggak ada. Google pun juga nggak dihisab di hari kiamat. Makanya harus kembali kepada fitrah manusia, yaitu berguru. Itulah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya memang AI itu hanya berdasarkan algoritma data ya, big data yang dia punya. Saya berulang-ulang kali juga Ustadz coba men-challenge dari AI itu, dia menjawab. Kami belum sampai ke sana, Jadi saudara-saudara, kita tidak anti, kita membutuhkan, tapi dijangankan sebagai tujuan. Kita jadikan dia alat instrumen kita. Tapi yang paling utama dan penting adalah berguru dengan guru yang pas. Karena banyak juga guru yang tidak pas, berbahaya. Guru yang tidak pas bisa mengantarkan kita kesesatan, dan dia menjadi mutlak seolah-olah sumber kebenaran. Hati-hati. Sekarang banyak sekali ya Ustaz aliran-aliran yang mengklaim dirinya sumber kebenaran, bahkan menegasi
meniadakan yang lain-lain. Saya kira yang paling benar. Kebenaran itu kan hanya miliknya Allah. Tidak boleh kita menyatakan diri kita paling benar, orang lain salah dan keliru. Seperti itu ya Ustaz. Saya setuju. Saya tidak anti AI, saya tidak anti Google, enggak. Tapi sebelum kita mengambil mentah-mentah apa kata AI, apa kata Google, otak kita berisi, supaya kita bisa mengkritisi setiap apa kata AI, setiap apa kata ChatGPT, setiap apa kata Google, sehingga kita tidak mengirim mentah-mentah. Jika Anda masuk ke alam AI dengan otak kosong, Anda akan tersibuah dan Anda akan menjadi kehilangan jati diri Anda. Ketika Anda berisi dulu, lalu masuk ke alam AI, Anda akan menjadi seorang pahlawan yang akan berhasil meluruskan apa kata AI, apa kata teknologi itu. Itulah seharusnya kita bersikap. Dan kita berharap suatu saat nanti alumni pesantren Darut Tafsir menciptakan itu yang kami cetak, AI yang betul-betul bersandar kepada nilai-nilai. Dan itu menjadi membawa kemaslahatan. Insya Allah tidak ada yang mustahil. Benar. Insya Allah kita 20-30 tahun yang akan datang nanti ada yang ahli AI dari pesantren Darut Tafsir. Insya Allah. Amin. Makasih. Kita Bang Yani, jumpa lagi nanti pada tempat-tempat ini. Berapa banyak luasnya ini Ustaz? Sekitar 10 hektar. 10 hektar, luar biasa ini. 20 hektar ini belum. Ini membutuhkan uluran tangan karena saya baru dengar bisikan nih dan bocoran. Ini yang belajar di sini tentu sungguh-sungguh tanpa dipungut biaya. Tahu nggak Bang Yani? Setiap datang orang tua, Bapak muzaki atau mustahik. Kalau dia mustahik masuk. Tapi kalau muzaki, anak Bapak nggak boleh makan zakat. Bapak tanggung, zakatnya salurkan ke sini. Begitu seterusnya. Oh, jadi ada namanya subsidi silang. Saya kira boleh seperti itu. Jangan juga kita bukan adalah penikmat, tapi kita mengaku penikmat. Zaki dan tadi ya. Insya Allah ini membutuhkan sentuhan, tidak hanya butuhan Ustadz Amir Faisal, karena ini harus ditata kelola begitu luas sekali. Dan kita berharap suatu saat ini ribuan muncul santri di sini. Alhamdulillah sudah 300. 300, berarti tinggal sedikit lagi. Tinggal setahun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Dan kita melihat nanti ada mahat yang terbesar di Jawa Barat ini ada mahat pesantren Darut Tafsir. Dan dari itulah akan melahirkan generasi baru, generasi Qurani yang betul-betul akan merubah dunia menjadi kebaikan ya. Dengan itu saya kira Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya di sini, silakan datang berbondong. Tahun ajaran baru kapan? Juni. Tahun ajaran baru Juni, silakan datang ke sini dengan 2 kategori. Apakah saudara mampu? Kalau saudara mampu maka wajib Anda memberikan infak sedekah zakatnya ke sini. Kalau tidak mampu maka wajib diterima juga di sini. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak pernah menolak santri. Tidak pernah menolak santri. Dan insya Allah jawabannya akan datang, diberikan kemudahan oleh Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yes. Oh.